Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok ARA dari IF 512. Pada hari laporan tugas ini anggota yang pertama ada Adiandra Haikal, yang kedua itu ada saya yaitu Akilah Fedura Ilahi, dan yang ketiga yaitu ada Rizna Zaira. Ya, selanjutnya langsung saja kami akan membahas tentang dasar teori. Yang pertama itu ada finite automata. Automata adalah mesin otomata dari suatu bahasa reguler. Finite automata memiliki jumlah state yang banyak dari state yang lain. Selanjutnya di sini ada programmer, atau yang dapat disingkat menjadi CFG, merupakan tata bahasa formal bebas konteks yang terdiri dari aturan tata bahasa yang terbatas. Selanjutnya, Selanjutnya ada lexical analyzer. Lexical analyzer adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah membaca program sumber karakter per karakter, satu atau lebih deretan. Karakter-karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok, karakter atau token, yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol. Sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token yang tidak dikenal. Selanjutnya yang terakhir yaitu parser, di mana parser adalah komponen compiler atau juru bahasa yang memecah data menjadi elemen yang lebih kecil untuk memudahkan terjemahan ke bahasa lain. Parser mengambil input dalam bentuk urutan token atau instruksi program dan biasanya membangun struktur data dalam bentuk pohon parse atau pohon sintaks abstrak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Risna. Kepada Risna dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu bagian CFG, finite automata, dan parser table. Yang pertama yaitu konteks programmer. Di sini kami pada bagian statement ada for, var, in, range, iterasi, print, dan var. Selanjutnya pada aksi ada print dan var. Pada var atau variable ada x. Pada iterasi ada kurung buka, y, dan kurung tutup. Pada non-terminal ada statement, aksi, var, dan iterasi. Dan pada terminal terdapat for, print, in, range, x, y, titik 2, kurung buka, dan kurung tutup. Selanjutnya pada finite automata, di sini kita akan menerima string yaitu menerima word yaitu for spasi x spasi in spasi range spasi kurung buka spasi y spasi kurung tutup spasi titik 2 spasi print spasi x. Yang pertama yaitu untuk membaca for di sini dari key 0 kita akan membaca f terus lanjut ke x1. Lalu saat membaca O akan lanjut ke key 2, membaca R akan lanjut ke key 12, lalu spasi diikuti membaca X akan di saat key 12 membaca spasi akan lanjut ke key 13, lalu dari key 13 membaca X akan kembali ke key 12, lalu dari key 12 spasi lagi membaca spasi kembali ke key 13, lalu membaca in yaitu dari key 13 menuju key 7, dari key 7 lanjut ke key 12, lalu membaca spasi, lalu, lalu membaca spasi, lalu membaca range, lanjut dari key 12 membaca spasi ke key 13, dari key 13 membaca kurung buka ke key 12, dari key 12 membaca spasi ke key 13, lalu dari key 13 membaca Y ke key 12, key 12 membaca spasi ke key 13, key 13 membaca titik 2 ke key 12, key 12 membaca spasi ke key 13, lalu key 13 membaca P untuk print ke key 3, lalu dilanjutkan key 3 ke key 4 membaca membaca R, key 4 ke key 5 membaca I, key 5 ke key 6 membaca N, dan key 6 ke key 12 membaca T. Lalu key 12 membaca spasi ke key 13,
dan Q13 membaca X ke 12 hingga X pada Q12. Selanjutnya pada parse table, pada bagian statement yang sebelumnya yang dimasukkan kepada parse table ini yaitu pada bagian terminal. Pada bagian statement, jika kita membaca for, maka akan menghasilkan for, var, in range, iterasi, print, dan var. Lalu jika membaca print in range x titik 2, kurung buka, kurung buku, tutup, dan y akan membaca error. Lalu pada bagian aksi, pada bagian print akan memunculkan print dan var, dan selebihnya error. Lalu pada bagian var saat membaca X akan mengeluarkan X, dan pada bagian lainnya akan error. Selanjutnya pada iterasi, pada bagian kurung buka akan membaca kurung buka, saat membaca kurung tutup akan menghasilkan kurung tutup, dan saat membaca Y akan menghasilkan Y, dan pada bagian lain akan memunculkan error. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, jadi di sini sekarang saya akan mempresentasikan tentang demo dari codingan yang sudah kita buat. Nah, di sini pertama tuh kita buat yang parser dulu. Ini ada definisi simbolnya, definisi parse table-nya, lalu inisialisasi stack, inisialisasi pembacaan input, ada parsing. Nah, ini kode parsingnya. Nah, lalu ini untuk parse table yang udah kita buat. Lalu ada analyzer. Sini yang kita buat, di sini ada conclusion-nya untuk menampilkan. Nah, ini bila kita di run, nah, kita coba run. Nah, yang kita input di sini untuk for x in range y print x. Nah, seperti yang dilihat, jadi untuk pattern-nya itu sudah sesuai grammar untuk for x in range y print x. Lalu sekarang yang lexical analyzer for x in range y print x. Nah, seperti yang terlihat dari untuk for x in range y print x itu sudah valid sesuai lexical analyzer. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.